guys ya, welcome back again di channel gue di Red Hooligan ya, channelnya fans loyal Manchester United Mancunian ya geng. Alright ya, kita sebentar lagi ya akan menghadapi Arsenal di tanggal 17 hari Minggu besok ya geng, jam setengah 11 malam. Jangan lupa buat lo semua ya, bagi para Mancunian dan Red Hooligan mania ya, buat lo harus nonton pada ya big match MU versus Arsenal ya geng. Yang dilaksanakan di kandang kita yaitu di Old Trafford ya geng ya. Oke. Jadi intinya Liga Premier resmi akhirnya dimulai ya geng ya. Akhirnya ya, setelah menunggu lama Liga Premier mulai lagi ya geng ya. Oleh karena itu sebelum Liga Premier resmi dimulai ya, buat kita ya di match pertama skuad fans MU terkhususnya ya, jangan lupa lu semua pada berdoa yang banyak-banyak dah ya. biar klub kita ini at least minimal bisa finish di tempat yang lumayan oke lah ya di akhir musim. Begitu geng. Oke, jadi kita akan bahas sedikit ya tentang laga kontra Arsenal di minggu besok ya geng. Oke, dari apa namanya, kabar pemain-pemain yang kiranya nggak bisa main geng ya, dari kubu kita dan maupun dari kubu United ya. Dari MU ya dikonfirmasi ya bahwa kita di laga ini tidak akan diperkuat oleh dua back kita ya, yaitu Mamang Lisandro Martinez dan juga Nusar Mazrui ya geng. Habis itu yang dua back ini ya katanya sih memang belum fit untuk bermain geng, seperti itu ya geng. Dan namun ya geng, kabar baiknya Amorim mengonfirmasi geng bahwasanya Joshua Zirkzee dan Onana sudah bisa kembali ke skuad ya geng. Akhirnya ya si Onana dan Zirkzee bisa kembali ke skuad dan sudah fit. Namun ya geng, perlu buat catatan bahwa dua orang ini walaupun sudah fit belum tentu jadi starting besok ya geng ya. Jadi si Onana pun belum tentu langsung starting di laga versus Arsenal besok karena baru saja fit. Mungkin di bench ada, cuman mereka tidak starting, seperti itu geng. Dan Joshua Zirkzee juga ada ya, jadi ini mungkin kalau bisa main mungkin juga di babak kedua gitu ya geng ya, kalaupun main. Dan Onana kayaknya sih nggak mungkin main, cuman kalau Joshua Zirkzee bisa buat ganti rotasi di antara si Zirkzee, Bumo sama si Cunha ya geng ya. Dia bisa masuk di mungkin babak kedua di menit-menit 80 gitu ya geng ya, karena dia sudah fit dan bisa ya paling nggak nyari pemanasan lah, main lah gitu ya, supaya sudah fit dan dia bisa panas lagi gitu ya geng ya. Harus mencari keringat buat kebugarannya lagi, seperti itu. Paling pun dimasukinnya di menit-menit 80 lah gue rasa ya. Sebentar doang gitu. Tapi kayaknya sih karena ini laga big match ya, gue rasa juga nggak mungkin masuk deh karena emang baru fit gitu. Di sisi lain ya geng ya, pemain Arsenal ini beberapa ada yang cedera, tapi nggak banyak ya. Cuman dua orang juga sama ya, si Gabriel Jesus yang kabarnya masih cedera lutut ya geng. Habis itu nah ini malah si Gabriel Jesus malah fix absen ya, kayaknya lumayan lama ya absennya ya. Tapi kan lo semua pada tahu ya, si Jesus ini jarang banget dipakai udah sama si Arteta. Habis itu ada lagi dari Leandro Trossard ya geng. Dan Leandro Trossard ini nggak parah sih, cuman kayaknya belum fit seperti Lisandro dan Nusar Mazraoui sama halnya ya. Habis itu geng, namun ya geng ya, perlu dicatatkan buat kita sebagai fans MU bahwa kabarnya si Martin Zubimendi, signing terbarunya si Arsenal ini, The Gunners ya, bisa memperkuat tim ya geng ya. You know lah, si Zubimendi ini juga lumayan oke buat di tengah ya geng, buat ditandemin sama Skide Rice ya. Jadi lini tengah si Arsenal cukup kreatif ya, tambah kreatif dan tambah solid karena hadirnya Zubimendi. Udah gitu ada De Reyes ya yang lumayan solid dan kokoh. Habis itu ada Martin Odegaard di depannya ya geng ya,
yang buat kreasiin aliran bola ke depan seperti itu. Jadi kita sebagai fans Manchester United berharap cuman mereka di laga besok itu pemain tengahnya bisa underperform aja ya. Moga-moga aja mereka itu bisa underperform di match kontra MU besok. Karena yang paling penting itu dari tengahnya, guys. Oke, dari tengahnya itu, guys. Karena ada Zubimendi itu lumayan kreatif sih. Jadi udah ada Odegaard, ketambahan Zubimendi itu tambah kreatif gitu ya. Lini tengahnya mereka gitu. Jadi kita sebagai fans jangan meremehkan kubu The Gunner ya, geng ya. Walau ya kita musim lalu terseok-seok ya, dan ya dengan tim-tim papan bawah juga kita kesusahan menang, apalagi dengan Big Six ya. Habis itu ya, geng. Sedangkan head to head ini ya, geng ya, head to head antara Arsenal dan tim kita Mancunian ya, Manchester United ini selama 5 match terakhir ya, geng ya. Kita cuman menang 2 kali ya, geng. Abis itu seri sekali, dan Arsenal 2 kali menang melawan kita. Jadi 5 pertandingan itu menang, sama-sama menang 2 kali dan seri 1 kali, geng. Cuman ya ada yang lucunya di sini, geng. Di bagian kita tuh menangnya cuman di Piala FA 2 kali menang, ketemu sama si Arsenal tuh 2 kali menang cuman di FA doang. Sedangkan di Liga kita keberatan untuk mengalahkan The Gunners, geng. Jadi so menurut lu gimana ya? Apakah kita bisa mampu menghantam dan mengasih pukulan buat The Gunners ya, geng ya? Jadi habis itu kita akan prediksi gue ya dari segi pemain dari kubu kita ya, geng. Sudah pasti dari kubu kita ya, yaitu adalah shining star kita ya, trio ya. Ya walaupun gua rasa si Sesko kayaknya nggak mungkin juga langsung dipasangin jadi starting line up di laga pertamanya dia, dan di debut liganya dia pertama kali nggak mungkin dia langsung starting, geng. Soalnya ya kasihan lah, dia baru debutan baru, habis itu langsung disuruh main di laga besar ya kontra Arsenal ya. Kayaknya agak pressure-nya pasti lumayan berat lah buat dia di punggungnya ya, buat langsung memulai debutnya langsung kontra Arsenal seperti itu. Dan kalaupun main ya, gua rasa dia nggak mungkin juga main di babak pertama. Dari babak pertama nggak mungkin ya, gua rasa super sub lah ya, ganti-ganti menit-menit 80, menit-menit 75 ya. Kita lihat aja besok ya, geng. Udah pasti ya itu tiga gitu ya. Jadi cara starting kita dari sebelah kanannya ada center forward, kanannya kita ada si Mbeumo, dan center forward kirinya kita ada si Cunha. Dan gua rasa si Bruno Fernandes dan Cunha dan Mbeumo itu di segitiga depan itu bakal bergantian jadi false nine seperti itu ya. Kayaknya sih si Cunha sama si Bruno bakal gantian false nine ya. Dan kayaknya gua rasa Højlund nggak dipakai besok ya, geng ya. Feeling gua sih Højlund nggak dimainin, dan itu besok pakai Bruno Fernandes, habis itu pakai sebagai false nine, habis itu bergantian dengan Cunha gitu ya di depan. Setelah itu di wingback kanan kita gua rasa juga Amad Diallo yang bakal di situ. Setelah itu di tengah kita ada Ugarte dan Mainu ya, gua rasa soalnya Casemiro itu sudah terlalu lamban, geng ya, sudah terlalu lamban, refleksnya kurang cepat ya, geng. Setelah itu screeningnya dia terhadap sekitar juga udah buruk ya, dan passingnya dia juga sudah kadang-kadang nyeleneh ya, geng ya, karena umur udah nggak bisa bohong buat Casemiro. Dan dia disuruh main di laga versus Arsenal, dan lawannya yang masih secara stamina masih kuat-kuat ya, masih muda-muda, pemain muda semua ya, geng. Jadi gua rasa si Casemiro nggak main di laga ini ya. Yang main itu si Ugarte dan Mainu seperti itu. Dan di wing back kiri sudah pasti ya ada Patrick Dorgu ya, geng ya. Patrick Dorgu ini ya, geng ya. Karena si Patrick Dorgu ini gua rasa udah cukup nyetel ya dengan squad kita, dan ya kita layak saksikan besok di laga besar seperti apa dia melawan Arsenal seperti itu, geng. Habis itu di tiga belakang kita ada, gua rasa yang paling pertama ini tebakan gua main itu di tengahnya itu Matthijs de Ligt ya, geng. Habis itu di back tengah kanannya otomatis sudah pasti Yoro. Kalau gua salah ya, lu bisa komen. Ini tebakan gua aja ya, geng ya. Di back kanan itu pasti Leny Yoro. Habis itu di back kirinya
gua rasa Luke Shaw ya, geng ya, sebagai senior pemain player ya di squad kita ya. Jadi ya ini cukup layak ditonton ya di match-match pertama kita bakal melawan Arsenal ya geng. Setelah itu di pekan depannya kita akan menghadapi Fulham ya geng. Dan ya ini minggu yang cukup berat buat kita fans Manchester United, dan banyak juga berita-berita terbaru ya geng ya, antara si Toby Collier yang sudah resmi loan. Setelah itu ada lagi kabarnya bahwa kubu Manchester United sudah tidak akan mengejar Baleba ya geng ya, atau mungkin ini cuman siasatnya dari kubu Man United supaya mungkin atau mungkin malah Brightonnya memang yang nggak mau jual ya geng. Tapi gua ngeliat tadi di website ya, kayaknya sih beritanya sih si Baleba not for sale ya dari pihak Brighton. Jadi ya kita bisa cari pemain lain ya geng, karena ya Baleba bagus sih geng, cuman gua rasa udah terlalu mahal banget lah buat umur segitu ya geng ya. Ya walaupun gua rasa emang oke nih, kualitasnya bagus, good quality ya geng ya, good attitude, gua rasa ya si Baleba ini. Dan ya kalaupun musim depan bisa datengin Baleba atau mungkin Brighton setuju untuk menjual Baleba, ya alhamdulillah gitu ya, dan kita bisa dapetin Baleba. Tapi gua rasa sih mending cari pemain lain aja lah yang udah bener-bener secara umur udah lebih mateng, habis itu dan gak tua-tua banget ya, juga agak setipe-tipe yang mirip-mirip Baleba. Dan ya dramanya Garnacho juga belum clear ya geng ya, belum clear dan belum deal ya geng. Jadi ya ini minggu-minggu terberat match kita, dan banyak juga berita-berita yang menghiasi minggu-minggu kita ya geng ya. Jadi menurut lu gimana ya, prediksi lo semua, apakah Manchester United dari squad kita bisa mampu ya menghancurkan meriam lontong ya geng ya. Habis itu minggu depannya lagi kita lawan Fulham, apakah kita bisa menjaga konsistensi ya geng? Menurut lo gimana, pendapat lo gimana, lo bisa tulis di komen ya geng ya. Dan jangan lupa buat lo semua yang belum subscribe, lo boleh subscribe, nyalain loncengnya buat dapetin informasi-informasi terbaru ya seputar bacotan MU, fans MU di channel gue. Jangan lupa komen, like, and share ya geng ya. Thank you and see you in the next video. Bye bye.